Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi, lebih tepatnya KD 3.5, mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu mengenali informasi teks eksposisi yang berupa gagasan dan fakta dan pola-pola pengembangannya dalam artikel ilmiah populer. Anak-anakku sekalian, kalian pasti pernah mendengar tulisan seperti isi, tajuk rencana, tanggapan kritis. Nah, itu semua adalah jenis-jenis teks eksposisi. Sekarang pertanyaannya, apa teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Teks eksposisi memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur dalam teks eksposisi berupa gagasan dan fakta. Yang pertama, kita akan membahas tentang gagasan. Apa itu gagasan? Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh, 1. Virus corona sangat berbahaya. 2. Gugus tugas sudah bekerja dengan baik. Nah, kedua contoh tersebut termasuk dalam gagasan karena masih berupa pendapat. Tidak ada penjelasan secara rinci mengapa virus corona dikatakan sangat berbahaya. Lalu gugus tugas sudah bekerja dengan baik. Seberapa yang sudah dilakukan oleh para gugus tugas dalam menangani kasus virus corona ini? Yang kedua, fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Contoh yang pertama, virus corona menyebar di Indonesia sejak 2020. Yang kedua, jumlah penderita virus corona di Indonesia mencapai 207.203 jiwa. Itu adalah unsur-unsur di dalam teks eksposisi. Berikutnya, kita akan melihat pola-pola pengembangan. Ada 4 pola pengembangan dalam teks eksposisi. Pengembangan yang pertama yaitu pola umum khusus. Pada pola umum khusus, ide pokok bagian teksnya terletak di awal paragraf yang kemudian diikuti dengan ide-ide penjelas. Pola inilah yang dikenal dengan nama deduktif. Pikiran utamanya pada awal
paragraf. Contoh, narkoba membahayakan bangsa di masa depan. Efek kerusakan tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang di sekitarnya. Tidak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar bisa menghancurkan bangsa. Pola pengembangan yang kedua yaitu pola khusus umum. Pada pola khusus umum, hal-hal yang sifatnya khusus ditulis terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh uraian yang sifatnya umum. Bagian terakhir berfungsi sebagai simpulan atau ringkasan. Nah, pola ini dikenal dengan nama induktif. Contoh, kebakaran hutan masih terus terjadi. Begitupun dengan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk dengan rencana pembukaan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut menambah suram nasib hutan kita. Pola pengembangan yang ketiga yaitu pola ilustrasi. Pada pola ilustrasi, gagasan-gagasan umum menggunakan ilustrasi atau contoh yang konkret atau nyata yang berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Contoh, tidak semua bidang yang ada dikuasai anak. Orang tua atau guru sebaiknya mengarahkan anak untuk menguasai bidang yang dia sukai. Misalnya, jika sang anak menyukai bidang menulis, maka arahkan anak agar ke bidang tersebut. Berikutnya anak-anakku sekalian, pola pengembangan teks eksposisi yang keempat yaitu pola perbandingan. Pada pola perbandingan dilakukan suatu perbandingan yang ditentukan oleh perbedaan atau kesamaan berdasarkan aspek tertentu. Contoh, perlu adanya kerjasama dari berbagai komponen agar pendidikan semakin baik. Seperti halnya bangunan yang akan berdiri kokoh jika semua komponen bersatu. Maka dari itu, pemerintah, guru, siswa, dan orang tua harus bahu-membahu. Demikianlah gambaran singkat tentang KD 3.5, yaitu mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Semoga penjelasan Ibu yang singkat ini bisa kalian mengerti dengan baik. Selamat pagi semuanya, dan selamat mempelajari teks eksposisi lebih mendalam lagi. Terima kasih anak-anak.